Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengikuti kehendak Bapa. Apakah saudara pernah merasa sudah berbuat baik, melakukan ini dan itu, bahkan mengorbankan banyak hal, namun sepertinya permohonan kita tidak dijawab atau tidak sesuai dengan harapan kita? Matius 26 menceritakan tentang Yesus yang menghadapi waktu-waktu terakhir sebelum penangkapan di Taman Getsemani. Yesus takut dan ia berdoa 3 kali, supaya cawan atau hal yang akan dilewatinya untuk berlalu. Namun Yesus tetap berserah, biar kehendak Bapa lah yang jadi. Seringkali kita berdoa dan meminta supaya doa kita dijawab. Namun sebenarnya kita sudah memiliki atau mengharapkan jawaban sesuai keinginan kita sendiri, bukan yang merindukan jawaban yang daripada Bapa. Sikap Yesus pada peristiwa tadi menunjukkan betapa ia dihadapkan dengan keadaan yang sulit. Tapi Yesus memilih untuk berdoa dan meminta supaya kehendak Bapa yang jadi. Doa Bapa kami diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, di mana salah satu bagiannya merupakan sebuah permintaan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Doa ini mengajarkan untuk kita hidup berserah dan percaya sepenuhnya kepada Bapa. Sekarang kita akan mengetahui maksud dari hidup yang mengikuti kehendak Bapa. Yang pertama, kesadaran untuk menempatkan kehendak Bapa jauh di atas kehendak pribadi kita. Kita adalah orang yang sudah ditebus dengan harga yang mahal dan lunas dibayar oleh darah Kristus. Di Roma 6 ayat 22 juga disebutkan, kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Kehidupan kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik Bapa. Sudah sepatutnya kita mengikuti kehendak Bapa. Yesus menyampaikan permohonan kepada Bapa di surga. Namun Yesus juga dengan tegas menyatakan, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Hidup manusia memang tidak terduga, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Maka dalam Yakobus 4 ayat 15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yang kedua, memahami dan menerima konsekuensi dari penyerahan diri terhadap kehendak Bapa. Kembali ke peristiwa yang dialami Yesus di Taman Getsemani. Setelah berdoa dan menyatakan, jadilah kehendakmu, yang terjadi adalah penangkapan, penyiksaan, dan penyalipan. Tetapi Yesus tetap taat dan menjalankan kehendak Bapa tersebut dengan tulus hati. Rasul Paulus menjelaskan lebih lanjut dalam Filipi 2 ayat 7-8. Yesus merendahkan dirinya untuk melakukan kehendak Bapa. Demikian juga kita temukan di kisah Ayub. Tentu kita mengingat betapa hidup Ayub diberkati oleh Allah. Lalu dalam seketika Ayub mengalami pencobaan yang begitu berat. Tetapi dalam Ayub 2 ayat 10b, ia berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bahkan di tengah pergumulan yang dialaminya, Ayub memilih untuk tetap menerima kehendak Bapa. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mungkin saat ini kita belum tahu, mungkin saat ini kita sedang berada dalam prosesnya Allah, tapi akan tiba waktunya kita berkata, saya tahu sekarang bahwa selama ini Allah turut bekerja. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saudara. Mungkin tidak mudah, tapi mari sama-sama kita berjuang untuk menjadi pribadi yang mengikuti kehendak Bapa dengan menyadari hidup kita adalah kepunyaan Bapa, taat dan penuh ketulusan. Nah, untuk saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu bertenanganku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang terbang di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesatan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan datang di hadapan Tuhan. Kita akan naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita bersyukur di hadapan Tuhan buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara yang ada di rumah. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami datang pada pagi hari ini Tuhan, bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami memohon kepada Engkau Tuhan, mari Kau lawat hati kami Tuhan. Kau lawat seluruh keluarga kami Tuhan. Kau pakai kami untuk menjadi pemuji dan penyembah yang setia di hadapan Engkau Tuhan. Kami siap untuk menyambut ibadah hari Minggu ini di hadapan Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari siapkan hati kita. Kita siapkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Kami bersyukur buat pernyataan di dalam kehidupan kami.
ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur.
Kita bersyukur, kita percaya Tuhan mau menyelamatkan hidup saya dan saudara. Hatiku percaya, kita percaya bersama Tuhan. Amin. Haleluya. Yeah. Yeah. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hati percaya, Allah menangkan dan kota perlindungan. Ku selalu bersyukur. Mari kita sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan masmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hati percaya, Allah benar dan kota perlindungan. Ku selalu bersyukur. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bergoyang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berdikari. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan
sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, kasih setiamu Tuhan, haleluya. Oh, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu Tuhan, haleluya. Kasih setiamu, haleluya. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, senang sekali menjumpai saudara-saudara sekalian dalam ibadah ini kali, sekalipun kita masih secara online lewat saluran YouTube ini. Dan saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih dalam ibadah ini kami telah memuji menyembah Tuhan. Biarlah berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kini saatnya Tuhan, kami ingin mendengar firman Tuhan, kami mohon urapan-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu ya Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu memberitakan firman Tuhan. Roh Kudus, kami mohon pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin berkhotbah dengan judul adalah pemeliharaan Tuhan. Nah saudara, ini tentu hal yang sangat relevan ya saat ini, karena bahkan sebelum ada pandemi ya, itu seringkali setiap orang juga memang dihadapi berbagai macam tantangan, baik secara ekonomi, secara keluarga, secara kesehatan, sosial dan sebagainya. Dalam segala bidang ada tantangan. Nah saudara, terlebih lagi dalam masa pandemi ini, itu lebih banyak lagi kesulitan yang dihadapi oleh bahkan semua orang di seluruh muka bumi ini. Dan saudara-saudara, pertanyaannya adalah apakah saya dipelihara oleh Tuhan? Itu yang lebih relevan pertanyaan itu, saudara-saudara. Nah saudara-saudara, saya ingin bercerita ya tentang anak-anak saya pada waktu mereka masih kecil. Ya kalau saudara mengenal saya tentu sudah tahu bahwa saya punya 2 orang anak perempuan semuanya, tapi barangkali ada saudara yang kebetulan sedang melihat YouTube ini dan memang belum mengenal saya. Nah, saudara, saya punya 2 anak perempuan dan saya ingin cerita pada waktu mereka masih kecil. Seperti halnya biasanya anak kecil tentu senang sekali ya bermain, anak-anak bermain air, bermain di kolam renang seperti itu saudara-saudara.
Nah, ini khususnya anak saya yang sulung. Ya, dia ada hal yang istimewa, saudara-saudara, bahwa di umur yang kurang dari 1 tahun, dia senang sekali untuk bermain dilempar ke dalam kolam renang. Ya. Jadi oleh mamanya dilempar, dan saya ada nunggu di bawah di kolam di dalam air. Nah, dia dilempar, kemudian dia jatuh ke dalam air. Saya tangkap, saya angkat, kemudian saya ajak ke tepi lagi, dan dia begitu bergembira, bersenang-senang, dan mental lagi, saudara-saudara. Nah, saudara, pada waktu anak saya ini dilempar, lepas tangannya dari mamahnya, kemudian berada di udara, apakah dia merasakan takut? Saya percaya dia ada rasa itu, saudara-saudara, karena itu istilahnya ngeri-ngeri sedap, pasti ada, ya. Karena sensasinya kan di situ, saudara-saudara. Kemudian pada waktu dia masuk ke dalam air, ya, karena saya sengaja tidak menangkap di udara, tetapi sengaja saya biarkan dia seketika lamanya masuk ke dalam air. Dia merasakan air memenuhi wajahnya, ya, dia merasakan seolah kayak hampir tenggelam begitu, saudara-saudara. Tapi kemudian saya angkat, ya. Nah, dan dia bersuka cita. Kenapa dia bersuka cita? Dia merasa takut gak pada waktu di dalam air? Ngeri-ngeri sedap. Saya percaya dia merasakan akan hal itu, saudara-saudara. Tetapi tantangan yang dia rasakan, ya, dibandingkan dengan keyakinan bahwa bapaknya, ya, papahnya ini pasti tidak akan membiarkan dia tenggelam, pasti akan menolong dia, ya. Keyakinan itu, papanya menolong dia itu jauh lebih kuat daripada kengeriannya dia, ketakutannya dia. Oleh sebab itu dia bersuka cita, dan dia minta lagi dan minta lagi. Apakah semua anak seperti itu? Belum tentu, saudara. Ada juga anak yang memang takut meskipun tahu bahwa ayahnya sudah siap untuk menangkap dia, tetapi saking takutnya tetap aja dia nangis, nggak mau. Kenapa? Karena rasa takutnya itu lebih besar daripada rasa keyakinannya bahwa ayahnya akan menangkap dia, saudara-saudara. Nah, saudara, demikian juga dengan kehidupan kita orang-orang percaya. Seringkali Tuhan izinkan kita menghadapi masalah, menghadapi tantangan. Apakah kita percaya bahwa Bapak kita memelihara kita? Itu pertanyaannya, saudara-saudara. Lebih besar mana? Keyakinan Bapak melihara atau ketakutan, ya, atau kekhawatiran? Nah, biarlah lewat cerita ini kita boleh mengerti, ya, bahwa kalau kita tahu bahwa Bapak kita memelihara, maka tidak perlu khawatir, saudara-saudara. Nah, pertanyaannya adalah, apakah betul Bapak itu memelihara? Atau lebih spesifiknya lagi, apakah memang betul saya ini atau kami ini dipelihara oleh Tuhan? Nah, saudara-saudara, di situ pertanyaan yang lebih spesifik, saudara-saudara. Nah, saudara, saya ingin mengajak kita membaca di dalam Matius pasal 7 ayat 9 sampai dengan 11. Akan saya bacakan buat saudara-saudara. Matius 7 ayat 9 sampai dengan 11 dikatakan demikian. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, saudara-saudara, Bapak dunia saja, karena kita semua tidak ada yang baik, saudara-saudara. Kita yang jahat pun, saudara-saudara. Kalau sama anak kita begitu menjaga, begitu menyayangi, saudara-saudara. Ya, ini tentu kita bicara secara orang normal, ya, saudara-saudara, ya. Bukan penyimpangan, tapi orang tua yang normal pasti menyayangi, ya, segalak-galaknya, istilahnya sejahat-jahatnya, tetap sayang sama anak. Nah,
Kita yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anak, apalagi Bapak di surga, saudara. Pasti Bapak akan memelihara. Kemudian pertanyaannya sekarang ya, apa betul saya ini anak dari Bapak surgawi? Apakah betul saya ini anak dari Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan langit bumi? Itu pertanyaannya, saudara-saudara. Nah, untuk itu mari kita membaca di dalam Yohanes 1 ayat 10 sampai dengan 12 akan saya bacakan. Saudara menyimak baik-baik ya. Yohanes 1 ayat 10 sampai dengan 12 dikatakan demikian firman Tuhan. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Nah, ini saya mau jelaskan, ini bicara ayat sebelumnya ya, dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini bicara tentang Allah. Bicara tentang firman. Dan dia adalah Yesus Tuhan. Tuhan Yesus adalah firman. Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri yang menciptakan langit bumi serta segala isinya. Nah, dikatakan ia telah ada di dalam dunia, yaitu pada waktu Tuhan Yesus lahir, menjelma sebagai manusia, 100% manusia, 100% Allah di dalam dunia ya. Dikatakan ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, karena memang dia menciptakan segala sesuatu, tetapi dunia tidak mengenalnya ya. Dunia tidak mengenalnya, bahkan sampai sekarang masih begitu banyak orang yang belum mengenal dia, atau diberitakan tapi masih belum percaya, masih menolak, saudara-saudara. Selanjutnya, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya ya. Ciptaan dari Tuhan Yesus yaitu semua manusia masih belum semuanya menerima akan dia. Tetapi ayat yang ke-12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara-saudara, saudara perhatikan ya. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Bukan ikut orang lain, tapi secara pribadi. Maka dikatakan oleh firman Tuhan, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah ya. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, saudara, ini adalah firman Tuhan mengatakan bahwa siapa percaya Tuhan Yesus, menerima dia, maka diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, konteks dengan tadi, saudara-saudara, cerita tadi bahwa kalau kita tahu bahwa kita anak dan Bapak kita adalah Sang Pencipta, tentu dipelihara dengan luar biasa, saudara-saudara. Kita harus punya keyakinan bahwa segala tantangan kita yang kita hadapi itu enggak seberapa. Dan biarlah keyakinan kita bahwa Bapak kita memelihara itu lebih kuat dari segala tantangan kita. Itu yang membuat akan kita merasa tenang dan memang kenyataan Tuhan akan memelihara sungguh-sungguh, saudara-saudara. Kemudian Galatia 4 ayat yang ke-6 ya, saya akan bacakan. Ini masih kita bicara tentang Bapak anak ya, saudara-saudara ya, Bapak surgawi dan kita sebagai anak. Galatia 4 ayat 6 mengatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Luar biasa, saudara-saudara. Ini privilege ya. Ini suatu kehormatan, suatu keistimewaan. Kita diangkat ya, sebagai anak Allah. Dan kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa ya. Dengan mesra, dengan dekat, dengan intim, saudara-saudara. Oh Bapa, kita bisa berseru kepada Bapak surgawi, pada Allah yang Maha Kuasa itu, saudara-saudara.
ya Aba, ya Bapa. Di tempat terpencil sekalipun, di tempat terpencil, di tempat ramai dimanapun, meskipun dalam bisikan, dalam hati sekalipun, kita bisa ngomong, oh Bapa, dan Bapa mendengar. Karena kita adalah anak. Yaitu kalau kita percaya dalam nama Yesus, saudara-saudara. Ya. Ini suatu hal yang luar biasa. Dan kemudian satu lagi, saya akan ajak kita membaca dalam Roma 8 ayat yang ke-32. Dikatakan begini. Ia, Bapa, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, yaitu Yesus, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semuanya. Karena apa? Karena memang Tuhan Yesus datang ke dunia untuk dia memang tahu bahwa dia harus menjadi korban. Dia mati di kayu salib, menjadi korban, darahnya tercurah. Tapi kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan kemudian dia naik ke surga, saudara-saudara. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Anaknya, Yesus sendiri dikasih, diserahkan, dikorbankan untuk keselamatan kita. Allah dan anak adalah satu, ya. Ini bicara tentang Tritunggal. Nah, saudara, tapi kita dalam konteks ini kita melihat bahwa Bapak itu menyerahkan anak, dikorbankan, jadi korban. Artinya anak juga mengetahui bahwa dirinya datang ke dunia untuk berkorban, saudara-saudara. Menyerahkan untuk kita. Maka bagaimanakah mungkin Tuhan itu tidak memberikan segala sesuatu kepada kita, anak-anaknya, saudara-saudara. Nah, ini suatu pernyataan yang luar biasa dan suatu janji dan suatu keyakinan yang luar biasa bahwa saudara-saudara, kalau kita anak pasti dipelihara dengan sempurna oleh Bapa kita di surga. Dan kalau Bapa yang memelihara, Bapa yang Maha Kuasa itu sungguh sangat luar biasa, saudara-saudara. Ya, itu yang pertama, saudara-saudara. Kemudian hal yang kedua, ya, bicara tentang pemeliharaan Tuhan, bicara tentang pertanyaan apakah kita ini dipelihara oleh Tuhan, ya. Maka yang pertama tadi bicara tentang bahwa kita adalah anak, tentu anak dipelihara oleh Bapa kita di surga, saudara. Yang kedua, saya mengajak kita membaca di dalam Ulangan 29 ayat yang kelima, ya. Ulangan 29 ayat yang kelima saya bacakan buat saudara-saudara. Dikatakan begini, 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Nah, saudara-saudara, ini tentang bangsa Israel, ya, yang keluar dari tanah Mesir, kemudian masuk ke padang gurun. Tapi karena kedegilan hati bangsa Israel, karena tegar tengkuk, ya, maka bangsa Israel generasi itu tidak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan karena ketidakpercayaan mereka kepada Allah, ya. Maka sehingga berputar-putar di padang gurun. Baru generasi berikutnya yang bisa masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah, tetapi dalam berputar-putar 40 tahun itu pun, saudara-saudara, dikatakan apa? Bahwa pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu, ya. Dan generasi anak-anak juga pasti akan melihat akan hal itu, ya. Pakaian nggak rusak, kasut tidak rusak. Nah, sekarang saudara-saudara bandingin. Coba sekarang saudara pergi ke padang gurun, ya. Ke padang gurun, kemudian di sana berlama-lama gitu. Bahkan mungkin kesasar gitu, ya, saudara. Pakaian rusak nggak? Ya rusak. Kasut rusak nggak? Rusak, ya. Sepatu rusak, ya rusak, saudara-saudara. Karena ganas di padang gurun. Tetapi pertanyaan, mengapa bangsa Israel pada waktu itu tidak demikian? Nah, saudara-saudara, disinilah kita mesti mengerti, ya, bahwa apa? Karena jawabannya karena memang Tuhan yang berfirman. Tuhan yang berfirman, keluarlah dari tanah Mesir, kemudian aku akan membawa engkau masuk ke dalam tanah Kanaan.
Tetapi karena kedegilan hati bangsa Israel berputar-putar di padang gurun. Ya. Nah, tetapi karena firman Tuhan mengatakan keluar dari Mesir untuk diajak berjalan bersama Tuhan, maka apa yang terjadi? Pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Pakaian tidak rusak, kasut pun tidak rusak, saudara-saudara. Contoh lain sekarang saya mau ajak kita membaca, ya. Matius 14 ayat 28-29. Saya bacakan buat saudara-saudara. Demikian firman Tuhan. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia. Ini tentang Petrus berjalan di atas air, ya. Pada waktu Petrus dan murid-murid yang lain naik perahu, kemudian Tuhan Yesus menyusul dan berjalan di atas air. Kemudian setelah itu Petrus berkata begini, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Mengapa Petrus bisa? Coba sekarang kita, ya, saya di tengah laut, nyemplung gitu aja, saudara-saudara. Bisa nggak berjalan di atas air? Ya nggak bisa. Tapi kenapa Petrus bisa? Tergantung. Itu karena apa? Ada firman, ya. Tuhan Yesus berkata, datanglah. Itu firman. Maka saat Petrus melakukannya, bisa berjalan di atas air. Ya, kalau misalkan kita, saudara, ya, kalau memang secara spesifik ada firman Tuhan, jalan di atas air, ya pasti bisa juga, ya saudara-saudara. Tapi dasarnya harus ada firman Tuhan yang mendasari itu. Nah, itu yang poin yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara, ya, dasar firman Tuhan. Ya, ada banyak lagi contoh-contoh yang lain kalau bisa disebut, katakanlah Gideon, ya. Kenapa Gideon dengan hanya 300 orang bisa mengalahkan bangsa Midian dengan jumlah yang begitu besar, saudara-saudara, hanya dengan 300 orang. Bagaimana sekarang kalau dalam pertempuran biasa 10.000 dibanding atau ratusan ribu atau berlaksa dibanding 300 orang berperang? Ya terang 300 yang kalah. Tetapi kenapa Gideon dengan 300 orang bisa menang? Karena Tuhan yang memanggil, karena Tuhan yang berfirman, saudara-saudara, memberikan firman-Nya, dan Gideon berjalan di atas firman Tuhan itu. Saudara-saudara, jadi nangkep ya, saudara-saudara. Kita poinnya adalah berjalan di kebenaran firman Tuhan, berdasarkan firman Tuhan. Nah, itu yang menjadi poin kita, ya. Yang kedua, ya, tadi yang pertama, apakah Tuhan memelihara kita? Bagaimana kita bisa tahu Tuhan memelihara kita? Bicara tentang Bapak dan kita sebagai anak, ya. Yang kedua adalah bicara berlandaskan firman Tuhan, ya, firman Tuhan. Oleh sebab itu, baca dan cintailah firman Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Baca firman Tuhan, ya, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Nah, saudara, kita bicara, sekali kita masuk konteks firman, baca firman, kenali firman, saudara-saudara, ya, kenali firman. Sehingga apa? Sehingga kita hidup oleh firman, dipelihara Allah, saudara-saudara, ya, pemeliharaan Allah yang sempurna. Nah, saudara, ada 3 hal, ya, saya mau sampaikan tentang bicara tentang firman, ya. Nah, ada firman Tuhan yang berlaku itu buat semua orang. Ya, contohnya apa? Contohnya adalah hukum tabur tuai. Itu berlaku buat semua orang. Ya. Hukum tabur tuai. Hukum memberi juga. Berilah maka kamu akan diberi. Siapa menabur, dia akan menuai. Ya. Menabur kebaikan, menuai kebaikan. Menabur kejahatan, menuai kejahatan. Hukum tabur tuai. Berlaku buat siapa? Buat everybody, semua orang. Nah, itu firman Tuhan, sudah perhatikan, ya. Kemudian yang kedua adalah firman Tuhan, tapi yang berlaku untuk orang dengan
tertentu. Contohnya apa? Contohnya Mazmur 37 ayat 25. Saya akan bacakan. Mazmur 37 ayat 25 dikatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat, saudara perhatikan, orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Ya. Ini janji Tuhan. Berlaku buat siapa? Buat semua orang? Enggak. Tapi orang dengan kriteria tertentu, yaitu apa? Orang benar. Nah, kalau sekarang bicara orang benar, itu lebih tepat adalah orang yang dibenarkan. Dibenarkan oleh apa? Dibenarkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita yang berdosa, karena kita percaya pada Tuhan Yesus, kita ditebus dosa kita dan kita dikuduskan, kita dibenarkan. Bukan oleh perbuatan baik kita, tetapi oleh kasih karunia kita dibenarkan. Tapi setelah itu kita tetap harus memelihara keselamatan kita. Kita tetap harus berbuat baik, bukan untuk mencapai keselamatan, tetapi karena sudah diselamatkan. Nah, saudara, kembali ya, jadi orang benar tidak pernah ditinggalkan. Ya. Ini firman Tuhan yang berlaku. Dan yang ketiga, ya, kalau pertama tadi firman Tuhan ada yang berlaku untuk everybody, terus ada firman Tuhan yang berlaku untuk kriteria tertentu. Nah, sekarang yang dahsyat juga, saudara-saudara, apa? Kita bicara tentang rema. Ya, rema itu apa? Rema itu adalah firman Tuhan yang secara spesifik, ya, Tuhan bicara dalam waktu tertentu secara spesifik memberikan firman. Kita membaca Alkitab, ya, logos, kita baca. Tapi suatu saat, ya, itu timbul dan itu bicara secara khusus dalam situasi yang khusus. Itulah yang disebut rema. Tuhan berbicara, dan rema pada waktu kita terima rema dan kita meyakini dengan sungguh-sungguh, memegang itu dengan sungguh-sungguh, maka itu pasti terjadi secara luar biasa, saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, ini sangat luar biasa, ya, firman Tuhan, saudara-saudara. Kesimpulan adalah bahwa pastikan saudara dan saya, kita adalah anak-anak Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita menerima Dia, percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Maka Yohanes 1 ayat 12 tadi mengatakan bahwa kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan kalau kita menjadi anak Allah, maka seperti di awal tadi dikatakan, saya katakan tadi, Bapak itu Bapak kita, memelihara kita pasti dengan sungguh-sungguh, saudara-saudara. Dan yang kedua adalah bicara tentang firman Tuhan, ya, berjalan di atas kebenaran firman Tuhan, cintai firman Tuhan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka pemeliharaan Tuhan akan sempurna, saudara-saudara. Firman Tuhan akan berlaku dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak perlu lagi khawatir, dan dalam setiap masalah yang ada kita bisa berseru pada Tuhan, ya Aba, ya Bapa, dan Bapak pasti menolong kita. Kita merasakan, ya, campur tangan Tuhan, dan kita sungguh-sungguh Tuhan memelihara kita, saudara-saudara, sehingga kita tidak perlu khawatir lagi. Dan ayat yang terakhir saya akan bacakan buat saudara-saudara di dalam Roma 1 ayat 16 dan 17 dikatakan begini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Jadi artinya untuk semua orang, ya, semua orang yang diberi kesempatan untuk menerima akan Tuhan Yesus. Saya lanjutkan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Dan biarlah saudara dan saya sebagai orang benar, kita hidup oleh iman. Iman kita, ya, keyakinan kita, percaya kita bahwa Allah yang memelihara kita itu biarlah jauh lebih besar daripada kekhawatiran kita, ketakutan kita, masalah kita, tantangan yang kita hadapi.
biarlah iman kita lebih besar. Sehingga apa? Sehingga meskipun tadi perumpamaan tadi yang anak saya bermain air tadi itu, meskipun seketika merasakan suatu tantangan, sesuatu yang ngeri-ngeri sedap, tetapi kalau kita punya keyakinan yang lebih besar bahwa Bapak memelihara kita, maka kita tahu bahwa pasti Bapak memelihara kita, dan kita boleh tetap bersuka cita, dan kita mengalami memang Tuhan jelas memelihara kita, mengalami pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Last but not least, saudara. Nah ini, kalau kita sudah merasakan bahwa Bapak begitu baik memelihara kita, mari kita bersaksi, ya, bersaksi pada semua orang. Karena sekali lagi, amanat agung harus kita lakukan. Apa itu? Tuhan Yesus memberikan amanat agung, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara, nah saudara, amanat agung harus kita jalankan. Kalau kita sudah merasakan pemeliharaan Tuhan, cerita pada yang lain. Tuhan Yesus akan datang segera untuk yang kali yang kedua. Biarlah kita boleh dipakai Tuhan mempersiapkan umat yang layak di hadapannya. Kita boleh menjadi saksi Tuhan. Kita memberitakan Injil. Biar lebih banyak orang dan makin banyak orang boleh diselamatkan. Itu menjadi tugas kita. Biarlah firman Tuhan pada kesempatan ini boleh menjadikan kekuatan bagi kita, dan pemeliharaan Tuhan itu sungguh sangat nyata. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami ucapkan syukur buat firman-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa kalau kami percaya kepada Engkau Tuhan Yesus, maka Tuhan mengangkat kami sebagai anak, dan kami boleh bersyukur mendapat privilege ini ya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan Engkau memelihara kami anak-anak-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami mau senantiasa berjalan dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami Tuhan mau hidup oleh iman kepada Tuhan. Dan kami menghadapi segala masalah dengan terus berdoa, dan kami tahu Tuhan memberikan kepada kami kemenangan demi kemenangan. Itu janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, menteraikan firman-Mu dalam hati kami, dan biarlah kami boleh melakukannya. Roh Kudus, kami mohon pimpinan-Mu, tuntunan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Mari saudara-saudara kita angkat tangan dan kita mohon berkat dari Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, terimalah berkat, anugerah, kasih, pemeliharaan Tuhan yang sempurna dari Allah Bapa di surga, di dalam Anak dan Tunggal Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput kita semuanya, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya semua katakan, amin. Tuhan memberkati.